Kalau dunia tidak adil, haruskah kamu tetap jadi orang baik? Bayangkan kamu sudah hidup jujur selama bertahun-tahun. Kamu bekerja, kamu membayar pajak, kamu mengikuti aturan, kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Lalu suatu hari kamu melihat seseorang mendapatkan kekayaan dengan cara yang menurutmu tidak benar. Dan yang lebih menyakitkan, orang itu terlihat baik-baik saja, sementara kamu yang berusaha hidup lurus, justru merasa tertinggal. Kemudian muncul satu pikiran yang berbahaya. Kalau orang lain bisa curang dan tetap menang, kenapa aku harus jujur? Berhenti sebentar, karena mungkin inilah pertarungan moral yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dirimu. Bukan hanya tentang korupsi, bukan hanya tentang hukum, tapi tentang apakah kamu masih mau menjadi orang baik ketika kamu merasa dunia tidak memberikan alasan untuk menjadi baik. Dan kalau kamu pernah berpikir seperti itu, video ini mungkin untukmu. Dunia memang tidak selalu terasa adil. Kita hidup di zaman ketika hampir setiap hari kita bisa melihat berita tentang uang, kekuasaan, korupsi, konflik kepentingan, dan proses hukum yang diperdebatkan publik. Per Agustus 2026, korupsi masih menjadi salah satu persoalan besar dalam pembahasan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Bahkan data OECD menunjukkan adanya kesenjangan antara sejumlah standar integritas yang sudah ada dalam aturan dengan penerapannya dalam praktik. Dan ketika masyarakat melihat hal seperti ini berulang kali, yang rusak bukan hanya kepercayaan kepada institusi, yang bisa ikut rusak adalah cara seseorang memandang dunia. Awalnya kamu marah, kemudian kecewa, kemudian lelah, dan akhirnya, acuh, kamu mulai berkata, "Sudahlah, memang begini dunia. Orang jujur tidak akan menang. Kalau aku tidak mengambil kesempatan, orang lain yang akan mengambilnya." Dan di titik itu, ketidakadilan tidak lagi hanya terjadi di luar dirimu. Ia mulai mengubah dirimu dari dalam. Satu masalah terbesarnya bukan kemarahan. Marah terhadap ketidakadilan bukan sesuatu yang aneh. Justru secara psikologis manusia memiliki sensitivitas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil. Ketika kamu melihat seseorang mendapatkan sesuatu yang menurutmu tidak pantas, otakmu tidak hanya melihat sebuah peristiwa, kamu juga membuat penilaian moral. Ini salah. Ini tidak adil. Seharusnya tidak seperti ini. Masalahnya muncul ketika kemarahan itu berlangsung terlalu lama. Karena kemarahan yang terus dipelihara bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Sinisme. Kamu tidak lagi berpikir, orang itu melakukan sesuatu yang salah, tetapi mulai berpikir, semua orang memang seperti itu. Dan itu berbeda. Ketika kamu percaya bahwa semua orang buruk, kamu mulai merasa tidak ada alasan untuk menjadi baik. Ketika kamu percaya bahwa sistem selalu curang, kamu mulai merasa tidak ada gunanya bermain jujur. Dan ketika keyakinan itu sudah tertanam, kamu bisa mulai membenarkan tindakanmu sendiri. Toh semua orang juga begitu. Inilah salah satu jebakan psikologis manusia. Kita sering menggunakan perilaku orang lain untuk membenarkan perilaku kita sendiri. 2. Kalau semua orang melakukannya, coba bayangkan seseorang berkata, "Kalau aku tidak melakukannya, orang lain juga akan melakukannya." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Karena kalimat tersebut mengubah pertanyaan dari, "Apakah ini benar?" menjadi, "Apakah orang lain juga melakukannya?" Padahal jumlah orang yang melakukan sesuatu tidak pernah otomatis membuat sesuatu itu benar. Kalau 1000 orang melakukan kesalahan, kesalahan itu tetap kesalahan. Kalau semua orang berbohong, kebohongan tetap kebohongan. Dan kalau lingkunganmu penuh dengan orang yang tidak jujur, itu tidak otomatis membebaskanmu dari tanggung jawab moral. Justru disinilah prinsip stoikisme menjadi sangat relevan. Para stoik tidak mengatakan bahwa dunia akan selalu adil. Mereka justru berangkat dari kenyataan bahwa dunia berada di luar kendali kita dalam banyak hal. Kamu tidak mengendalikan tindakan orang lain. Kamu tidak mengendalikan keputusan pejabat. Kamu tidak mengendalikan bagaimana hukum diterapkan dalam setiap kasus. Kamu bahkan tidak mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Tetapi ada satu wilayah yang masih menjadi milikmu. Bagaimana kamu memilih bertindak? Dan ini adalah perbedaan antara orang yang memiliki prinsip dengan orang yang hidup berdasarkan keadaan. 3. Jangan biarkan keburukan orang lain menentukan karaktermu. Bayangkan ada seseorang yang mencuri. Apakah karena dia mencuri, kamu juga harus mencuri? Tidak. Karena kalau kamu melakukan itu, kamu bukan sedang memperbaiki ketidakadilan. Kamu hanya menambah satu orang lagi ke dalam masalah. Ini terdengar sederhana. Tetapi dalam kehidupan nyata, godaan itu jauh lebih rumit.
Ketika kamu melihat orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak kamu sukai, kamu bisa merasa menjadi orang bodoh karena tetap jujur. Kamu mulai berpikir, kenapa aku harus susah-susah? Kenapa aku harus mengikuti aturan? Kenapa aku harus menjadi orang baik? Dan disinilah kita perlu mengubah cara berpikir. Kejujuran bukan investasi yang menjamin kamu selalu menang. Menjadi orang baik juga bukan kontrak bahwa hidup akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu bisa jujur dan tetap gagal. Kamu bisa bekerja keras dan tetap kalah. Kamu bisa melakukan hal yang benar dan tetap tidak mendapatkan penghargaan. Itulah bagian hidup yang sulit diterima. Tetapi ada sesuatu yang masih bisa kamu dapatkan. Kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. 4. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasrah. Ini penting. Stoikisme sering disalahpahami sebagai terima saja, diam saja, jangan peduli. Bukan itu. Stoikisme bukan mengajarkan kamu untuk menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang benar. Stoikisme mengajarkan kamu untuk membedakan apa yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak bisa kamu ubah. Kalau ada sesuatu yang bisa kamu ubah, bertindak. Kalau ada ketidakadilan yang bisa kamu laporkan, laporkan. Kalau kamu bisa menggunakan suara untuk menyampaikan kritik, gunakan. Kalau kamu bisa mendidik orang di sekitarmu, lakukan. Tetapi setelah kamu melakukan bagianmu, jangan hancurkan dirimu sendiri karena memikirkan sesuatu yang berada di luar kendalimu. Karena ada perbedaan besar antara peduli terhadap sesuatu dan membiarkan sesuatu menguasai pikiranmu. Kamu boleh marah, tetapi jangan sampai kemarahan menentukan siapa dirimu. 5. Ada satu hal yang harus kamu jaga ketika dunia terasa kacau. Jaga reputasimu, jaga integritasmu. Jaga kemampuanmu untuk melihat sesuatu secara jernih. Karena ketika seseorang kehilangan uang, dia masih bisa mencari uang lagi. Ketika kehilangan jabatan, dia mungkin masih bisa membangun karir baru. Tetapi ketika seseorang kehilangan prinsipnya, seringkali dia tidak sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih mahal sudah hilang. Karakter. Dan karakter tidak dibangun ketika semuanya mudah. Karakter dibangun ketika kamu punya alasan untuk melakukan sesuatu yang salah, tetapi memilih tidak melakukannya. Ingat ini, orang mudah menjadi baik ketika tidak ada godaan untuk menjadi buruk. Tetapi siapa dirimu sebenarnya terlihat ketika kamu punya kesempatan untuk melakukan kesalahan, dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Disitulah karakter diuji. 6. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kamu melihat korupsi, ketidakadilan, ketidakpastian, atau sesuatu yang menurutmu salah, apa yang harus kamu lakukan? Gunakan 3 langkah sederhana. Pertama, jangan langsung bereaksi. Jangan biarkan emosi menjadi satu-satunya sumber informasi. Cari fakta, periksa sumber, pahami konteks. Karena di era media sosial, kita tidak hanya hidup di tengah banyak informasi, kita hidup di tengah banyak informasi yang dirancang untuk mendapatkan reaksi kita. Semakin marah kamu, semakin mudah kamu berhenti berpikir jernih. Kedua, tanyakan apa yang bisa aku lakukan. Bukan, kenapa dunia seperti ini? Tetapi, apa yang masih berada dalam kendaliku? Mungkin kamu tidak bisa mengubah negara sendirian, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak menyuap. Kamu bisa bekerja dengan jujur. Kamu bisa mendidik anakmu tentang integritas. Kamu bisa memilih pemimpin dengan lebih kritis. Kamu bisa menyuarakan pendapat dengan bertanggung jawab. Kamu bisa menolak ikut melakukan sesuatu yang salah. Kecil, mungkin, tetapi perubahan besar selalu terdiri dari tindakan kecil yang dilakukan banyak orang. Ketiga, jangan menjadi apa yang kamu benci. Ini mungkin yang paling penting. Kalau kamu membenci koruptor, jangan menjadi koruptor. Kalau kamu membenci kebohongan, jangan menjadi pembohong. Kalau kamu membenci ketidakadilan, jangan menjadi orang yang tidak adil ketika kamu memiliki kesempatan. Karena sangat mudah mengatakan, aku ingin dunia menjadi lebih baik. Tetapi jauh lebih sulit mengatakan, aku akan menjadi bagian dari perbaikan itu. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan sekarang pertanyaan paling sulit. Bayangkan suatu hari kamu mendapatkan kesempatan. Tidak ada kamera, tidak ada polisi, tidak ada orang yang akan tahu. Kamu bisa mengambil sesuatu yang bukan hakmu dan tidak akan pernah ketahuan. Apa yang akan kamu lakukan? Disitulah pertanyaan tentang menjadi orang baik sebenarnya dimulai. Bukan ketika semua orang melihat, tetapi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Karena mungkin menjadi orang baik bukan tentang percaya bahwa dunia akan selalu membalas kebaikanmu. Mungkin menjadi orang baik berarti
kamu tetap memilih menjadi orang yang benar, meskipun dunia tidak memberimu jaminan bahwa kamu akan menang. Marcus Aurelius dan tradisi Stoik menempatkan kebajikan sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mendapatkan hasil eksternal. Dan mungkin inilah cara kita seharusnya menghadapi dunia yang tidak sempurna, bukan dengan menjadi naif, bukan dengan menutup mata, bukan dengan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dengan melihat kenyataan, memahami apa yang bisa kita ubah, melakukan bagian kita, dan tetap menjaga karakter. Karena kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apakah dunia akan menjadi adil besok, tetapi kamu masih bisa mengendalikan satu hal. Apakah ketidakadilan dunia akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri? Jadi, kalau hari ini kamu sedang kecewa dengan keadaan negeri ini, kecewa dengan hukum, kecewa dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, jangan biarkan kekecewaan itu mengubahmu menjadi orang yang kamu sendiri benci. Tetap kritis, tetap berani, tetap berpikir, tetap bertindak. Dan yang paling penting, tetap punya prinsip. Karena mungkin kita tidak bisa memperbaiki seluruh dunia, tapi kita masih bisa memastikan dunia tidak memperbaiki kita menjadi lebih buruk. Kalau kamu setuju dengan pemikiran ini, tulis di komentar. Saya tetap memilih untuk menjadi orang baik. Bukan untuk saya, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, karakter kita tidak diuji ketika dunia bersikap baik kepada kita. Karakter kita diuji ketika dunia memberi kita alasan untuk menjadi buruk, dan kita memilih untuk tidak melakukannya.